saling balas serangan rudal dan drone. Timur Tengah sekarang lagi di titik didih. Dan seluruh dunia, jujur aja, lagi nahan napas. Khawatir banget ini bakal meluas jadi ya sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Oke, biar kita semua paham situasinya, kita bakal bedah ini jadi 4 bagian penting. Pertama, kita lihat, beneran nggak sih kita di ambang perang? Terus kita telusuri akar masalah nuklirnya. Ketiga, kita intip perang rahasia yang lagi terjadi di balik layar. Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita semua di Indonesia? Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang paling bikin cemas semua orang di seluruh dunia saat ini. Nah, ini dia kan pertanyaan besarnya. Apakah Perang Dunia Ketiga bakal meletus? Jawabannya ya tentu aja nggak sesimpel itu. Biar ngerti, kita harus lihat dulu siapa aja pemain utamanya dan apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan di sini. Jadi intinya begini, menurut analisis dari berbagai sumber, perang dunia skala penuh, untuk saat ini ya, kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena pemain besar kayak Rusia dan Tiongkok belum terlibat langsung. Selama mereka masih di pinggir lapangan, eskalasi global kayaknya masih bisa dihindari. Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Biang kerok dari semua ketegangan ini. Program nuklir Iran yang super kontroversial dan penuh tuduhan. Nah, kalau kita lihat lini masa ini, kelihatan banget kan gimana sejarah diplomasi nuklir itu ya penuh lika-liku. Awalnya ada harapan dengan perjanjian non-proliferasi atau NPT. Terus ada secerca cahaya lagi pas kesepakatan JCPOA. Tapi semua buyar waktu AS tiba-tiba mundur. Inilah akar dari saling curiga yang kita lihat sampai sekarang. Dan ini nih yang sering disebut standar ganda nuklir. Coba lihat, di satu sisi ada NPT yang kayaknya bilang, oke, kalian yang udah punya nuklir dari dulu boleh deh simpen. Tapi di sisi lain ada TPNW yang lebih tegas, yang melarang total. Justru 9 negara nuklir itu nggak mau tanda tangan. Kelihatan kan kenapa banyak yang merasa ini nggak adil? Terus ada kejadian besar ini, dengerin kutipan ini. Mossad itu nggak cuma jago memata-matai, tapi juga jago mencuri. Jadi di tahun 2018, Mossad, intelijensinya Israel, kabarnya berhasil menggondol seluruh cetak biru program nuklir Iran. Menurut sumber kami, pencurian data inilah yang dipakai pemerintahan Trump sebagai alasan buat cabut dari perjanjian JCPOA. Wow! Nah, sebagai balasan, karena sanksi diberlakukan lagi, Iran langsung tancap gas. Mereka mengayakan uraniumnya sampai 60% kemurnian. Angka 60% ini menurut IAEA, itu loh pengawas nuklir PBB, bener-bener bikin was-was. Kenapa? Karena dari level ini cuma butuh beberapa minggu aja buat sampai ke 90%. Level yang cukup buat bikin bom nuklir. Dan ini membawa kita ke masalah paling mendasar, kepercayaan. Semua tuduhan, semua potensi serangan militer, itu dasarnya laporan dari IAEA. Tapi, pertanyaannya, siapa yang mengawasi si pengawas? Siapa yang bisa jamin laporannya 100% akurat? Kita ingatkan kasus Irak. Dulu dibilang ada senjata pemusnah massal, ternyata nggak pernah terbukti. Pola yang sama ini bikin banyak negara jadi skeptis. Oke, sekarang kita pindah ke arena pertempuran yang lain. Ini adalah perang yang nggak kelihatan di berita utama. Perang yang dimainkan oleh mata-mata dengan teknologi canggih dan operasi-operasi rahasia. Salah satu senjata paling mengerikan di perang bayangan ini ya ini, sel tidur atau sleeper cell. Ini adalah jaringan global yang dimiliki Iran. Anggotanya bisa siapa aja loh, mungkin pedagang di sebelah rumah Anda, pegawai kantor, siapapun. Mereka hidup normal, membaur, tapi siap beraksi melancarkan serangan ke target-target Amerika dan Israel di seluruh dunia kalau ada perintah. Di sini kita lihat betapa nggak seimbang ya perang intelligence ini. Iran bergantung sama jaringan mereka di luar negeri, sementara Mossad, wah ini luar biasa. Mereka bisa beroperasi ke dalam Iran, di jantung pertahanan musuh, bahkan sampai bisa meluncurkan serangan drone dari wilayah Iran sendiri. Selain jago intelijen, Iran juga punya kartu truth di teknologi. Mereka punya rudal hipersonik Fatah 2 dan Khaibar Shehan. Coba bayangin, kecepatannya lebih dari 5 km per detik, plus rudal ini bisa bermanuver di udara. Artinya, hampir mustahil buat dicegat sistem pertahanan udara manapun. Bahkan Iron Dome yang canggih itu pun bakal kewalahan. Angka 27 ini penting. Ini jumlah pangkalan militer Amerika di dunia Arab. Alasannya sih buat melindungi kepentingan minyak sekutu mereka. Tapi coba pikirin deh, keberadaan mereka di sana justru menjadikan mereka target empuk kalau ada konflik sama Iran. Ini kayak kalkulasi bisnis, tapi risikonya militer yang super tinggi. Oke,
Setelah ngobrolin yang jauh-jauh di sana, sekarang kita tarik semuanya ke sini, ke rumah kita. Gimana caranya gejolak di Timur Tengah ini bisa ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari di Indonesia? Dampaknya tuh nyata banget loh, dan bisa kita rasain langsung. Siap-siap harga minyak dan makanan bisa meroket. Rantai pasokan global bakal kacau, artinya barang-barang jadi lebih mahal. Nilai rupiah kita bisa melemah, dan jangan kaget kalau investor asing mulai cabut karena situasinya nggak pasti. Ini semua efek domino ekonomi yang pasti kena ke kita. Dan ini peringatan yang serius banget. Kita nggak bisa selamanya berlindung di balik status non-blok atau politik bebas aktif. Kenapa? Karena kalau sampai, amit-amit ya, perang nuklir beneran terjadi, partikel radioaktifnya itu nggak kenal batas negara. Dia bakal menyebar ke seluruh dunia. Nggak ada satupun tempat yang benar-benar aman. Terus kita harus gimana dong? Nah, sumber-sumber kami menyarankan Indonesia harus membangun yang namanya otonomi strategis. Maksudnya apa? Artinya kita harus perkuat pertahanan kita sendiri, terutama sistem pertahanan udara. Ekonomi kita juga harus dibikin tangguh biar nggak gampang oleng. Dan yang terakhir, diplomasi kita di panggung dunia harus lebih tegas dan proaktif. Pada akhirnya, dari semua ini, kita ditinggalin sama satu pertanyaan besar. Di tengah permainan saling tuduh, perang bayangan, dan banjir informasi, siapa yang sebenarnya ngomong jujur? Ini jadi tantangan buat kita semua, buat terus berpikir kritis dan gak gampang percaya gitu aja.